Bini kamu lagi nggak ada di rumah. Ingin saja. Ya, apa-apaan nih? Cerita berawal dari pertemuan dua orang sahabat yang sudah lama terpisahkan. Mereka sudah bersahabat dari waktu masih duduk di bangku sekolah dasar. Mereka adalah Roman dan Jaka. Jaka menghubungi Roman, sahabatnya, untuk membicarakan masalah pekerjaan. Mereka pun kemudian bertemu di suatu tempat, dan disitulah Roman mulai berkenalan dengan istrinya Jaka, yaitu Mona. Dari awal perkenalan aja si Mona kayaknya sudah menaruh hati tuh sama si Roman. Kelihatan banget tuh dari mata mesumnya. Keesokan harinya, Roman pun mulai bekerja di perusahaannya Jaka. Tak lama kemudian, Jaka datang menghampiri Roman untuk mengajaknya makan siang, sekaligus mengundang Roman datang ke rumahnya untuk membicarakan masalah pekerjaan. Jaka berencana akan membuka cabang perusahaannya di luar kota. Pada malam harinya, Roman datang memenuhi undangan Jaka untuk datang ke rumahnya. Inti dari pertemuan tersebut adalah Jaka meminta bantuan Roman untuk membackup perusahaan yang ada di Jakarta. Sedangkan Jaka dalam waktu 3-4 bulan akan menghandle pembebasan lahan yang ada di Surabaya. Paling 1 minggu sekali Jaka pulang ke Jakarta. Setelah Jaka berangkat kerja ke luar kota, pada malam harinya Mona menelepon Roman untuk datang ke rumahnya. Dari sejak awal bertemu, Mona sudah menaruh hati sama Roman. Mona ingin sekali bercinta dan bercumbu dengan Roman. Namun kali ini gagal rencananya karena Roman masih kuat dengan godaan mautnya Mona. Gagal dengan rencana yang pertama, Mona tak putus asa untuk godain Roman. Karena Mona pingin sekali rasain ganasnya gocekannya Roman. Mona kemudian lancarkan rencana selanjutnya. Mona selalu deketin Roman ketika berada di kantor. Dan juga ketika Roman mau pulang, Mona main kaclek aja di belakang Roman, minta dianterin pulang. Jika tidak mau mengantarnya, Mona ancam Roman bakalan teriak biar semua orang tahu. Akhirnya Roman pun tak bisa berbuat apa-apa. Setelah sampai di rumahnya, Roman kemudian dipaksa masuk ke rumahnya Mona. Karena sudah gak kuat pingin rasakan gocekannya Roman, Mona kemudian menjebak Roman dengan memberi minuman yang dicampur dengan obat bius dan obat. Akhirnya Roman jatuh ke pelukan Mona, dan Mona pun dengan leluasa bisa bermain jungkat-jungkit di atasnya. Setelah sadar, Roman kaget dan menanyakan apa yang telah terjadi. Jawab Mona begini, "Semalam tuh sudah terjadi pertemuan antara sayang bajingnya aku dengan si ucilnya kamu. Kamu sungguh sangat memuaskan." Awalnya Roman marah pada Mona, namun karena Mona mengancamnya, "Jika kamu pergi begitu saja, maka semua kelakuan Roman akan dilaporkan sama Jaka." Ternyata Mona memiliki foto atau video sedang jungkat-jungkit dengan Roman. Dari saat itulah Roman dan Mona sering jalan berduaan, hingga lama-kelamaan benih-benih asmara di antara mereka mulai tumbuh. Pada suatu hari, Roman membawa Mona ke rumahnya dan ketemu dengan istri dan anaknya Roman. Dasar otak Mona udah menjalar kemana-mana. Baru saja sampai di rumah Roman, Mona langsung kasih uang sama anaknya Roman supaya anaknya pergi jajan keluar, sehingga mereka bisa berduaan dengan leluasa bermesraan membadu kasih, bahkan bermain jungkat-jungkit. Hingga pada suatu malam, kelakuan bejat mereka hampir ketahuan sama Jaka. Pada waktu itu Jaka pulang lebih awal dari yang direncanakan.
Jaka pun merasa heran karena motornya Roman ada di depan rumahnya. Namun kali ini pasangan mesum tersebut masih selamat. Roman disuruh untuk sembunyi dahulu di gudang. Nanti kalau Jaka sudah tidur nyenyak baru keluar. Kemudian Mona menyambut kedatangan suaminya Jaka dengan wajah watados alias wajah tanpa dosa. Kira-kira pukul 2 malam, Jaka pun sudah tertidur nyenyak. Mona kemudian keluar dari kamarnya dan menyuruh Roman untuk segera keluar dari rumahnya. Pagi itu Roman sedang mandi di WC dan HP-nya berbunyi. Tak sengaja istrinya membuka pesan tersebut. Istrinya Roman kaget karena isi SMS tersebut sangat mesra sekali. Walaupun namanya cowok, tapi kok mesra banget ya. Pasti ini namanya diganti ya, disamarkan. Sekeluarnya dari kamar mandi, Roman langsung digamreng sama istrinya karena ketahuan selingkuh. Namun Roman masih bisa meredam amarah istrinya waktu itu. Pada pagi harinya, Jaka sedang jogging sendirian. Di tengah-tengah jalan, Roman bertemu dengan ibu-ibu tetangganya. Ibu-ibu tersebut mengatakan kalau dia sering lihat Roman masuk ke rumahnya kalau Jaka lagi tidak ada di rumah. Mendengar cerita tersebut, Jaka mulai curiga kalau istrinya selingkuh dengan Roman. Sehingga suatu waktu Jaka menemui istrinya Roman untuk merencanakan sesuatu supaya perselingkuhan mereka terbongkar. Jaka berpura-pura pergi keluar kota dan istrinya Roman akan pergi menengok ibunya yang sedang sakit di kampung. Setelah merasa Jaka dan Lastri pergi, pada malam harinya Roman mengajak Mona untuk bermain jungkat-jungkit di rumahnya. Mereka tak curiga kalau mereka sedang dijebak. Tak lama kemudian, ketika Roman dan Mona sedang asyik bercumbu mesra, Jaka, Lastri, dan warga sekitar datang menggerebeknya. Jaka langsung marah pada istrinya dan Roman. Roman pun kemudian dibawa keluar rumah dan dipukuli oleh warga sekitar. Sedangkan Mona langsung digusur oleh Jaka dibawa ke rumahnya. Akhirnya kedua keluarga tersebut dan persahabatan mereka hancur sudah. Roman dengan istrinya bercerai dan juga dipecat dari pekerjaannya. Begitu juga Mona diusir dan diceraikan oleh Jaka. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Mona tak lagi diterima oleh keluarganya sendiri. Mona diusir oleh orang tuanya. Hikmah yang dapat diambil dari cerita ini adalah kita jangan menyia-nyiakan kepercayaan yang sudah diberikan orang lain. Kepercayaan adalah hal yang berharga. Terkadang bila kepercayaan terhianati, pasti akan sulit untuk dikembalikan. Terutama bila menyangkut orang-orang yang sangat kita cintai. Walaupun besar keinginan kita untuk mengembalikan kepercayaan yang hilang, namun kita tidak punya kuasa untuk memaksakan kehendak. Sejatinya kita harus menjaga kepercayaan yang diberikan orang lain kepada diri kita.